warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ulfa Farausa, dalam program e-learning. Hari ini kita akan membahas tentang persalinan dengan letak sungsang. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penatalaksanaan tentang persalinan letak sungsang. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang distosia bahu. Hari ini kita akan belajar tentang letak sungsang. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah waktu kemarin letak sungsang sudah dipelajari? Sudah, ya kan? Jadi pemeriksaan Leopold itu ada pada kehamilan normal, ada sungsang dan ada lintang. Sudah bisa dibedakan? Kalau letak sungsang itu bagaimana? Ya, satu orang saja. Siapa yang bisa? Ya, Dea. Ya, presentasi bokong adalah bagian bawahnya. Ya, jadi semuanya sudah dapat ilmu tentang letak sungsang. Nah, sekarang letak sungsang itu bagaimana cara melakukan atau memberikan asuhan terhadap persalinannya. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Belum sampai situ kemarin kan? Baru hanya pemeriksaan fisiknya saja ya. Ya, kita lihat ya definisinya. Bokong bayi merupakan bagian rendah dengan atau tanpa kaki. Keadaan di mana janin terletak memanjang dengan kepala di fundus uteri dan bokong berada di bagian bawah kakun uteri. Ya, seperti kawan kita bilang ya, bahwa bagian bokong adalah bagian terbawah, kepala ada di bagian atas atau di fundus uterinya, ya. Nah, ini sekilas Ibu bahas kembali. Sebenarnya sudah kita pelajari pada asuhan kebidanan kehamilan. Nah, tipe letak sungsang itu ada 4. Yang pertama ada tipe komplit atau flexed bridge. Ya, di mana ini posisi ini yaitu paha dan lutut bayi itu fleksi. Jadi paha sama lutut bayi itu fleksi. Fleksi itu gimana? Tekuk, ya. Iya. Kemudian kaki menutupi bokong. Nah, tipe ini lebih sering pada multigravida. Udah ada bayangan belum? Jadi kaki sama lututnya itu tekuk. Nah, kemudian kakinya itu menutupi bokong. Ya, kemudian yang kedua ada extended bridge atau French bridge. Ya, pada bayi yang fleksi. Bayi fleksi itu berarti bayinya yang membungkuk. Kemudian kaki ekstensi. Nah, kakinya itu ke ekstensi, berarti ke dada, ya. Kemudian kaki berada dekat kepala, sering terjadi pada premi yang prematur. Jadi kakinya itu seperti ini, kakinya ke kepala si bayi. Jadi apa yang di bawahnya? Bokong. Kalau yang tipe pertama tadi kakinya yang di bawah, ya, atau bokong tapi ada kakinya juga gitu. Kemudian yang ketiga ada presentasi kaki, satu atau kedua kaki di bawah bokong. Nah, kalau ini memang kakinya yang di bawah, apakah satu terlipat, satunya lagi tidak? Pada intinya yang ketiga ini adalah kaki yang ada di bawah. Kemudian yang keempat ada presentasi lutut. Nah, janin berada dalam posisi satu atau kedua lutut berada di bawah bokong. Ya, jadi yang di bawah itu adalah lutut. Jadi ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama bokong dan kaki, ya. Kemudian yang kedua bokongnya saja. Kemudian yang ketiga kaki. Yang keempat lutut, ya. Nah, pada dasarnya persalinan letak sungsang ini cara pelaksanaannya hampir sama. Nah, tapi ada beberapa metode, nanti akan kita bahas. Sebelum kita membahas penata laksanaannya, kita juga harus tahu diagnosisnya.
Nah, diagnosis ini bisa kita tegakkan pada saat kehamilan, ya, di mana itu bisa kita lakukan pada saat palpasi abdomen. Di bagian bawah teraba bagian yang kurang keras dan kurang bundar. Kalau keras dan bundar berarti apa dia? Kepala, ya. Jadi di bagian bawah itu terasa agak lunak, ya. Nah, itulah yang namanya bokong. Kemudian fundus teraba bagian yang keras, bundar dan melenting. Itulah kepala. Ya, jadi di bagian fundusnya lah yang teraba keras dan bundar. Kemudian denyut jantung janin terdengar di atas pusat. Kalau pada persalinan normal, kehamilan normal, DJJ-nya terdengar di mana? Di bawah pusat. Kalau dia puka berarti DJJ-nya sebelah mana? Sebelah kanan. Kalau dia puki atau punggung kiri? Sebelah kiri, ya. Nah, ini kebalikannya. Kalau letak sungsang, maka DJJ-nya terdengar di atas pusat. Kemudian ini sangat bisa kita tegakkan dengan USG. Jadi, kalau USG itu memang sudah pasti. Jadi, kalau misalnya kita waktu praktik nanti ya mendapatkan pasien dengan letak sungsang, maka kita anjurkan dia untuk ke puskesmas atau rumah sakit yang ada USG-nya untuk memastikan apakah benar dia letak sungsang atau tidak. Kemudian pada persalinan, ya, nah pada persalinan misalnya ada pasien datang ke tempat kita, ya, pasien itu tidak pernah memeriksa kehamilan ke tempat kita, tiba-tiba persalinan datang ke tempat kita. Nah, waktu pemeriksaan dalam, ya, sebelumnya kan kita ada melakukan pemeriksaan fisik juga ya, sebenarnya bisa kita tegakkan melalui palpasi abdomen tadi. Nah, kemudian pada pemeriksaan dalamnya lagi, ya, didapatkan bagian lunak. Jadi waktu kita periksa dalam, yang biasanya kepala dia agak keras, ya, kita ginikan keras dia. Nah, tetapi waktu kita memasukkan tangan kita teraba agak lunak, nah kita bisa mencurigakan kalau dia presentasi bokol. Apakah kaki bokong? Nah, itu nanti kita perdalam lagi apa ini yang dibawa. Kemudian teraba anus. Kalau teraba anus otomatis itu adalah bokong, ya. Kemudian teraba bagian sakrum. Kalau bagian teraba bagian-bagian kecil dari janin berarti itu adalah kaki, ya. Atau teraba tumitnya, ya, itu adalah kaki. Ya, udah jelas untuk diagnosis? Ya, kita akan masuk ke dalam penata laksanaannya dulu. Dalam penata laksanaan, ya, itu ada bermacam-macam. Nah, ada pelaksanaan bokong. Jadi dia tahap per tahap, ya. Setelah bokong, baru badan, baru tangan, baru kepala. Ini berbeda dengan persalinan normal. Jika persalinan normal, ya, kepala langsung kita sanggah susur. Ya, kepala kita lakukan dulu pengeluaran bahu atas, kemudian bahu bawah langsung kita sanggah susur. Ya, tapi kalau ini ada teknik-teknik tertentu. Nah, yang pertama kita lakukan pengeluaran bokong terlebih dahulu, kemudian badannya, ya. Bokong dan badan ini bisa sekalian. Tapi kalau pengeluaran tangan itu ada tekniknya, ya. Kalau kepala juga ada tekniknya. Tapi pada bayi yang prematur, bayi prematur itu kecil ya, di bawah 2.500. Nah, ini bisa kita lahirkan secara keseluruhan. Nah, bagaimana tekniknya nanti ada kita pelajari bersama, ya. Oke, kita akan masuk tentang melahirkan bokong terlebih dahulu. Nah, nampak nggak pada gambar? Jelas nggak? Jelas. Nah, di sini boleh menggunakan satu tangan, ya. Satu tangan itu adalah tangan kanan. Tangan kanan kita masukkan ke dalam selangkangan si bayi, ya. Kemudian tangan
tangan kiri memegang tangan kanan. Yang menarik adalah tangan kiri. Jadi tangan ini fungsinya adalah untuk memegang. Ya. Jadi kekuatan itu adanya pada tangan kiri. Jika tidak kuat tangan kita satu saja, boleh menggunakan kedua tangan. Jadi kedua tangan kita masukkan ke selangkangan bayi. Kemudian baru kita lahirkan bokongnya. Ya. Nanti akan kita praktikum ke pantomnya langsung. Untuk melahirkan bokong, jelas? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya? Jelas ya? Oke. Nah, kemudian melahirkan kaki. Melahirkan kaki ada yang satu ke bawah, ada yang dua-dua ke bawah. Ya. Bagaimana cara melahirkannya? Yang pertama itu adalah, nampak ada gambar? Nampak ya? Nah, ini akan kita pelajari sebentar lagi. Sebelum itu kita break sejenak, ya. Baiklah, tetap di sini, akan kita lanjutkan sesaat lagi.